teman-teman semua, selamat datang lagi di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Ketemu lagi hari ini bersama saya Patricia, dan hari ini kita akan membahas topik menarik mengenai peran workforce management untuk efisiensi contact center. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pembicara kita, Pak Fendi selaku Kepala Divisi dari BIPAS KPSG. Halo Pak Fendi, apa kabarnya Pak? Halo Patre, baik dan luar biasa. Baik. Pak Fen, kayaknya terakhir kita ketemu di Jogja ya Pak ya? Berapa bulan yang lalu ya Pak ya? Ya kurang lebih 1 bulan, kita kan ngopi bareng tuh. Iya, enak kan? Tentunya. Pak Fen, kalau misalnya ngomongin mengenai Jogja nih Pak, dengar-dengar belakangan ini lagi jadi topik yang sangat banyak diperbincangkan sebagai pusat contact center. Gimana menurut Pak Fendi? Nah, itu benar banget Patre. Jadi Yogyakarta tidak hanya sekedar kota pendidikan, kota wisata, tapi ternyata sekarang Yogyakarta itu menjadi salah satu ya opsi pilihan bagi teman-teman yang bergerak di bidang contact center maupun operasional contact center dari klien atau perusahaan yang mau pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Nah, kenapa Jogja? Tidak cuma kopinya enak, gudegnya enak, tapi juga satu, kita bicara secara keseluruhan, Yogyakarta itu sudah memberikan janji terkait dengan efektif dan efisiennya suatu operasional. Kenapa efektif efisien? Salah satunya ditopang dari resource yang banyak serta upah yang relatif lebih kompetitif. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan resource yang banyak tadi, banyak kampus, banyak sekolah vokasi yang sedang didorong, sehingga apabila perusahaan BPO seperti KPSG ataupun yang lain atau perusahaan yang punya operasional contact center membutuhkan agent, nah resource-nya banyak. Kira-kira gambaran Yogyakarta seperti itu. Tidak hanya kopinya yang enak, ternyata ada cuan di baliknya. Weh, berarti udah dari kita ketemu terakhir berapa bulan kemarin udah banyak banget yang berkembang ya Pak Fen ya? Betul sekali. Oke, kalau tadi nih Pak Fen mention resource yang banyak Pak. Berarti apakah akan menciptakan peluang kerja yang baru Pak Fen? Sudah pasti. Dengan adanya contact center, boleh dikatakan contact center yang saat ini sedang berjalan itu kan padat karya. Banyak agent yang dibutuhkan. Nah, ada salah satu referensi bahwa secara nasional tingkat pengangguran di Indonesia itu turun 1%. Sehingga apabila ada perubahan shifting dari Jakarta ke Jogja, kemudian memberikan daya tarik bahwa Indonesia atau Yogyakarta bisa menjadi Center of Excellence Contact Center, mungkin akan semakin banyak perusahaan menginvestasikan operasional contact center di Yogyakarta, sehingga ya tadi pengangguran semakin mengecil. Dan jangan lupa tadi saya sebutkan di depan, Jogja banyak resource, banyak kampus, banyak sekolah vokasi yang bisa membantu operasional contact center jauh lebih efektif dan efisien. Oke, berarti opportunity-nya sangat besar ya Pak Fen ya? Betul sekali. Baik, dan tadi kalau misalnya ngomongin tentang operation contact center Pak Fen, gimana sih cara kita tuh untuk mengelola contact center yang baik Pak Fen? Ya, banyak cara sebenarnya, tapi secara umum buat teman-teman yang mungkin baru menjalankan atau ingin improve dari contact center, bahwa operasional contact center itu harus dipastikan yang namanya ketersediaan agent. Ya, karena sekarang kita bicara digital, belum semuanya itu benar-benar terdigitalisasi. Sehingga agent itu masih diperlukan. Yang kedua adalah adanya agent, maka harus dikembangkan. Bagaimana agent ini mampu memahami industrialnya, knowledge-nya harus dikembangkan, caranya harus dikembangkan, sehingga perlu namanya pelatihan dan program pelatihan yang pas. Ketiga, tidak kalah, kita udah bicara digitalisasi tadi, maka teknologinya pun juga harus mengikuti kebutuhan bisnis proses. Kenapa di KPSG namanya BIPAS, Business Process as a Services, proses operasionalnya yang konvensional, yang jadul, yang manual, gimana caranya sedikit demi sedikit dirubah menjadi teknologi basis, sehingga kompetitif dari suatu operasional itu jauh lebih tinggi. Yang ketiga, yang keempat berarti ya. Yang keempat tadi teknologi. Lebih dalam lagi bicara tentang seberapa banyak kapasitas sebuah contact center itu bisa mumpuni, bisa efektif efisien tadi. Salah satu teknologi yang khusus terkait dengan capacity planning itu adalah workforce management. Hari ini kita bahas itu. Betul nggak Bapak Tri? Tentunya sangat menarik nih Pak Fen kalau ngomongin tentang teknologi, apalagi sekarang inovasi itu tidak berhenti ya Pak Fen ya. Benar. Setiap hari, mungkin hari ini ada inovasi A, besok ada inovasi B ya Pak Fen.
Oke. Dan tadi Pak Fen ngomongin mengenai workforce management. Sebenarnya apa sih Pak workforce management? Ya, workforce management secara umum sebenarnya pengelolaan tenaga kerja atau pengelolaan resource yang berbasis manusia. Namun karena sekarang adanya digitalisasi, jadi manusia dan kita namanya automation atau robot itu gimana caranya dikelola. Karena sebagai informasi saja Mbak Patre, interaksi itu kan sekarang tidak cuma berbasis voice ya. Betul. Tapi juga ada yang menggunakan chat, baik itu melalui email, melalui web chat, mau melalui Instagram, melalui X, dan sebagainya. Nah, semua interaksi itu bagaimana contact center itu harus bisa di-manage. Nah, workforce management tugasnya adalah memprediksi seberapa banyak interaksi dari masing-masing channel dan mengelolanya. Yang mana akan dikerjakan oleh robot, yang mana dikerjakan oleh manusia. Termasuk melihat pola. Jadi kita bicara 24 kali 7, satu hari ada 24 jam, satu minggu ada 7 hari. Maka kita harus lihat pola interaksi antara customer atau end user dengan operator contact center di jam berapa saja, di menit berapa saja. Nah, itulah tugasnya workforce management mengelola interaksi. Sehingga layanan operasional contact center itu jauh lebih meningkatkan value. Kira-kira fungsinya seperti itu. Oke, berarti tadi juga Pak Fen sempat nyebuti dengan adanya workforce management tadi, kita bisa membagi antara mana yang bisa dibantu oleh robot dan mana yang dikerjakan oleh agent, gitu. Betul, ya Pak Fen ya. Kalau misalnya nih Pak, perusahaan ingin mengimplementasikan workforce management, apa aja sih Pak yang harus diperhatikan? Mungkin boleh dieksplor lebih detail nih, Pak Fen. Ya, thank you. Gampangannya gini. Kita ibarat sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada operasionalnya. Nah, operasional ini kan berarti di dalamnya ada manusia dengan manusia, saling berinteraksi, saling ngobrol. Diperlukan ruangan berapa banyak. Nah, workforce management itu bicara tentang capacity planning-nya berapa banyak. Interaksi dalam satu hari melalui voice, katakanlah 10.000 call. Maka harus dikelola. Jadi yang pertama kali berkaitan dengan operasional yang membutuhkan workforce management adalah kenali dulu berapa banyak interaksi yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya prediksi, nanti bisa menggunakan pendekatan moving average, bisa menggunakan modelnya weighted average. Teknis itu nanti teman-teman bisa explore di workforce management, itu tergantung dari industrinya. Itu kemudian diturunkan menjadi forecast dari sisi penjadwalan. Jadi dari jam 00 sampai dengan jam 7 pagi diperlukan berapa banyak orang atau agent yang harus stay. Dari 7 pagi sampai dengan jam 12 siang berapa banyak. Termasuk irisan-irisan. Nah, pengalaman di KPSG di beberapa industri ternyata untuk 24 jam dalam satu hari yang paling heavy itu antara pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Nah, itulah heavy-nya interaksi. Dan uniknya di Indonesia berkaitan dengan scheduling, ini harus memahami industrial knowledge-nya. Kenapa? Karena di Indonesia ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat, yang masing-masing beda selisih 1 jam. Ya. Jadi kalau operasional kantornya di Papua di sana, misalkan jam 9 pagi, ingat loh, operasional contact center di Jogja misalkan. Berarti selisihnya 2 jam. Jangan sampai salah. Nah, itu urusannya adalah forecast dan scheduling. Kemudian di workforce management ini juga nanti membantu dari sisi real time monitoring. Jadi akan kelihatan sekali bagaimana caranya, apakah forecast dan jadwal tadi yang sudah disusun sesuai nggak dengan kenyataannya. Nah, ini biasanya akan sedikit plus minus error itu karena adanya campaign atau program baru yang membuat potensi interaksinya naik. Nah, ini teman-teman di operational contact center harus tahu, harus ngobrol dengan bagian sales atau bagian marketing. Jangan sampai mereka punya program marketing, nambah campaign, ternyata berdampak terhadap jumlah interaksi yang masuk. Baik itu melalui voice, baik itu melalui chat. Nah, kalau untuk chat, karena nanti di forecasting schedulingnya ini, satu agent bisa multiple user, nah itu bisa mengurangi jumlah agent yang akan ditempatkan. Nah, yang paling terakhir adalah, semua ini akan berjalan dengan smooth kalau satu sistem itu mampu mengeluarkan sebuah report dan analitik yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Sehingga WFN harus mampu sangat fleksibel terkait dengan analisa dan reporting. Kira-kira gambaran WFM yang diperlukan akan seperti itu, Pak Tri.
Oke, Pak Fen. Berarti tadi ada 4 hal menarik ya, Pak ya, kalau bisa saya rangkum. Yang pertama tadi ada forecasting, ada juga scheduling, real time monitoring, dan yang terakhir reporting atau tadi analisa tadi. Dan pasti kita akan ngomongin data juga ya Pak di dalamnya pasti ya Pak Fen ya. Oke. Dan kalau misalnya udah mengimplementasikan ini Pak Fen, dampaknya apa sih Pak untuk perusahaan dalam jangka pendek atau mungkin nanti berasa dalam jangka panjang Pak Fen? Yang pasti dia akan efektif dan efisien. Jadi tujuan dari WFM memang membuat operasional itu efektif dan efisien. Ukurannya gampangnya gini. Kalau Mbak Patre telepon, 1 kali dering, 2 kali dering, 3 kali dering, kira-kira semakin lama dering, tingkat emosinya semakin naik nggak? Tentu Pak. Semakin tidak nyaman kan? Nah, WFM membantu mengalokasikan itu. Jadi tujuan pertama memang akurasi dari forecast-nya harus oke lah. Ini mungkin trial error karena industrinya beda-beda, tapi paling tidak si tujuan WFM adalah membuat forecast itu jauh lebih akurat. Tidak harus 100% ya, karena mungkin cukup sulit tercapai. Yang kedua, optimasi penjadwalan. Karena balik lagi, kalau urusannya dengan tenaga kerja atau agent, itu ngomongnya biaya Mbak Patre. Makanya kenapa pindah dari Jakarta ke Jogja, salah satunya karena faktor biaya gitu kan. Krusial ya Pak ya? Krusial sekali, karena hampir 60% pasti biayanya dari tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah memastikan bahwa kedisiplinan agent itu harus on stay di sana. Jadi kalau di contact center, definisi masuk jam 7 pagi itu, jam 7 pagi kayak gini nih, langsung online. Beda dengan kalau kita ngatur jam 7 pagi, boleh dong touch up dikit-dikit. Biasa masih ngopi-ngopi dulu, prepare dulu ya Pak Fen. Exactly. Kalau di contact center penjadwalan itu jam 7 pagi, you have to on board. Kalian harus sudah online ya. Kemudian bagaimana kita mengontrol yang namanya overtime. Nah, karena jangan sampai ada orang bekerja lebih dari 9 jam. Karena sudah tidak efektif melayani customer-nya, pasti akan turun. Even di beberapa contact center yang sifatnya chat, kan ada chat digital contact center, itu satu agent hanya boleh maksimal sampai dengan 3 user. Kenapa? Karena tadi manage emosi dan menjawab kecepatan sesuai dengan knowledge. Kemudian jangan lupa, yang namanya WFM tujuannya pasti continuous improvement. Tidak mungkin kita buat satu skenario akan sama untuk sepanjang tahun. Pasti ada perubahan. Nah, continuous improvement menjadi salah satu fondasi dari tujuan WFM. Kira-kira gitu yang harus disiapin. Oke, banyak banget hal penting yang harus diketahui oleh perusahaan ya Pak ya. Kalau mau tadi implement workforce management atau WFM ya Pak Fen. Dan tadi juga dengan adanya WFM berarti operasional perusahaan udah pasti akan meningkat. Dari segi cost juga pasti nanti akan lebih efisien juga ya Pak ya. Benar. Pasti akan menekan kan kalau misalnya bisa membagi tadi misalnya kita jadinya ke Jogja ya tadi dari Jakarta ya Pak Fen ya. Nggak cuma Jakarta loh, bisa dari luar Indonesia mau buat operation contact center, Yogyakarta udah sangat seksi loh. Oke, udah prepare ya Pak ya. Prepare. Oke, menarik banget nih Pak Fen. Mungkin sebelum kita menutup Pak Fen mungkin ada closing statement. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang bekerja di dunia contact center, satu, improve the quality, improve productivity, dan ingat salah satu untuk mengimprove productivity dan membantu dari quality adalah workforce management. Jadi lihat kembali datanya, lihat kembali isu-isunya, KPI-nya seperti apa. Kalau memang diperlukan workforce management, let's do it, karena itu penting sekali. Itu. Perlu pantun nggak? Baik. Baru ya? Boleh nih. biar seru ya? Ya, betul. Ada sedikit pantun nih teman-teman. Apa ya? Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Jangan lupa beli ketan hitam. Cakep. Nah, baru saja acaranya KPSG berbicara. Cakep. Membahas workforce management. Cakep. Nah, ini sebelum kita selesai ya. Ya. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Kasih. Cakep. Cukup sekian podcast kali ini. Cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih Patre. Cakep. Terima kasih juga Pak Fen atas insight hari ini Pak, sangat bermanfaat pastinya Pak. Sama-sama. Terima kasih kepada penonton semua telah mengikuti sesi podcast pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai contact center atau tadi workforce management, dapat mengunjungi website kami di kpsg.com atau media sosial kami di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share podcast ini ke teman-teman semua. See you!